Perkenalkan, nama saya Mas Yuda. Di sini saya akan membahas tentang K3. Apa sih K3 itu? K3 adalah sebuah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi pekerja dalam sebuah proyek. Lalu K3 sendiri memiliki fungsi yang banyak. Salah satunya adalah untuk melindungi dan memelihara keselamatan tenaga kerja. Lalu yang kedua untuk menjaga dan memastikan keselamatan tenaga kerja. Lalu yang ketiga untuk memastikan sumber produksi dalam keadaan baik. Lalu K3 sendiri memiliki tujuan untuk memastikan tidak terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Lalu dari pengertian di atas ada beberapa aspek yang dapat diperhatikan. Yang pertama, aspek lingkungan. Lingkungannya harus memenuhi standar. Yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya harus yang bagus dan tidak rusak. Lalu yang ketiga, metode bekerja. Metode bekerjanya harus sesuai dengan kemampuan manusia tersebut, tidak perlu memaksa. Perkenalkan, nama saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 1986. Saya akan menjelaskan tentang mesin las. Mesin las merupakan salah satu perkakas yang digunakan untuk menyambungkan dua material atau lebih dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Sumber panas dari mesin las ini berasal dari busur api listrik antara elektroda las dan juga material atau benda kerja yang akan dilas. Hasil penggabungan dari proses pengelasan memiliki sifat yang sukar untuk dipisahkan dan tetap. Kemudian, cara kerja mesin las dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah pengelasan cair, yaitu proses pengelasan dengan memanaskan sambungan sampai mencair. Yang kedua adalah pengelasan tekan, yaitu proses pengelasan dengan memanaskan sambungan sambil ditekan hingga menjadi satu. Dan yang terakhir adalah pematrian, yaitu proses pengelasan dengan mengikat sambungan dengan logam paduan yang memiliki titik cair yang lebih rendah. Dan yang terakhir, mesin las dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mesin las yang menggunakan arus searah, mesin las yang menggunakan arus bolak-balik, dan juga mesin las yang ganda, yaitu mesin las yang bisa menggunakan arus listrik searah maupun bolak-balik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangunullah, NPM 1991. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama ada pembangkit arus listrik. Gunanya untuk memasok energi atau mengatur arus yang bekerja. Kemudian ada holder atau pemegang elektroda yang berfungsi untuk memegang elektroda pada saat proses pengelasan. Kemudian ada klem massa yang dipasang pada meja kerja las pada proses pengelasan. Selanjutnya ada meja kerja las yang digunakan untuk menaruh benda kerja pada saat proses pengelasan. Selanjutnya ada elektroda sebagai perekat atau bahan tambah pada proses pengelasan. Kemudian ada tang penjepit yang digunakan untuk memegang atau menjepit benda kerja saat proses pengelasan. Kemudian ada palu las yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada hasil las-lasan. Kemudian ada sikat baja yang digunakan untuk membersihkan kotoran dari benda kerja. Kemudian ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan dari percikan api waktu proses pengelasan. Lalu ada kabel elektroda yang digunakan untuk mengantarkan arus listrik dari mesin las ke holder atau elektroda. Selanjutnya ada topeng las yang digunakan untuk melindungi mata kita dari cahaya waktu proses pengelasan. Kemudian ada baju kerja yang digunakan untuk pengelasan agar melindungi dari percikan api waktu proses pengelasan. Yang terakhir ada kabel massa yang digunakan untuk menghubungkan atau mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja. Saya Delia Hernalis Agustin, NPM 190320100104. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin bor. Apa sih mesin bor itu? Mesin bor adalah suatu jenis mesin di mana gerakannya memutarkan alat pemotong dan arah pemakaian mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Sedangkan pengeboran adalah
Proses atau operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Mesin bor menggunakan pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badannya. Galur ini disediakan untuk memungkinkannya lewatnya serpihan atau fluida. Meskipun pada umumnya mesin bor memiliki 2 galur, tetapi ada beberapa mesin bor atau bor yang memiliki 3 galur atau 4 galur. Bor semacam ini lebih dikenal dengan pengbor inti. Bor semacam ini tidak dapat dipakai untuk memulai sebuah lubang, melainkan untuk meluaskan lubang atau menyesuaikan lubang. Selanjutnya adalah jenis-jenis mesin bor. Terdapat beberapa jenis-jenis mesin bor. Yang pertama adalah mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja dengan diameter yang kecil, tetapi terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Yang kedua adalah mesin bor tangan atau pistol. Disebut mesin bor tangan karena mesin ini pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip dengan pistol. Mesin ini digunakan untuk melubangi kayu, tembok maupun pelat logam. Yang ketiga adalah mesin bor radial. Mesin ini dirancang untuk pekerjaan yang besar, untuk pekerjaan dengan benda kerja yang tidak memungkinkan untuk berputar, dan untuk pekerjaan dengan beberapa lubang. Yang keempat adalah mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga dengan mesin bor kolom. Mesin bor jenis ini biasanya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang berat dan besar. Nama saya Muhammad Andiko, NPM 19083. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin bor. Yang pertama, base atau dudukan. Base merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah dan menempel pada lantai. Yang kedua, ada kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses terjadinya pengeboran. Yang ketiga, ada meja atau table. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda, atau dapat berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Yang keempat, ada drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat lubang atau alur secara efisien. Yang kelima, ada spindle, bagian yang berfungsi untuk menggerakkan cap atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam, ada spindle, berfungsi sebagai rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle. Yang ketujuh, ada drill feed handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Dan yang kedelapan, ada kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power, kabel penghubung, push atau sekring, lampu indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan. Dan yang terakhir adalah ragum. Ragum untuk mesin gadi digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat akan dibor.